selama ini dan sampai sekarang ini orang pada kehilangan itu. Mungkin kasih sayang pada keluarga umum wajar, ya kan? Itu pun aja banyak yang kehilangan kasih sayang dengan keluarga, iya kan? Bapak lali anak, anak lali bapak, gampang aneh kan? Iya mas. Dulur tegel karo dulure, kan sedulur sama saudara sudah tidak ada kasih sayang. Teman makan teman, anak ya. Dan ini semakin merebak, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Makanya saya bilang tadi, ini nanti karena energi cakra semesta ini yang cokro panggilingan itu akan energi semakin besar, ini akan mempengaruhi emosional. Nah, emosional itu kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan stabilitas diri kita sendiri, terbawa, akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan. Akhirnya nyalahke, akhirnya merasa benar, merasa pintar. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja. Tapi kalau kita berbuat sama orang lain kebaikan, itu juga ada imbasnya pada diri kita. Makanya hukum cermin itu. Jadi wong uripi kaya wong ngilu, kaya orang bercermin gitu. Ketika kita mengeluarkan cahayanya biru, ya kembali ya biru. Kalau kita keluarkan cahayanya merah, yang kembali ya merah. Hidup seperti itu. Makanya dianjurkan untuk kasih. Makanya misalkan kasih kita nggak diterima, nggak masalah. Itu tetap kasih kembali pada diri kita. Misalkan orang balasnya wis ben urusane Gusti Allah kan ngono to. Perkara elek ning dewi, kita nggak perlu wah kayak ini ben urusane Gusti Allah. Jadi malah berbahaya loh. Jadi ketika orang ini misal jenengan disakiti orang, terus jenengan menerima, lah yang menyakiti itu bebannya semakin berat. Tapi ketika jenengan disakiti orang, jenengan membalas, ya impas, jenengan tidak dapat apa-apa, ini ya rugi. Gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau kadang nggak bisa ngobat Pak. nah itu loh, namanya ego itu tadi, yang harus kita waspadai. Makanya untuk cara satu-satunya iki tak simpen, tak save ning otakku, ning rasaku. Aku aja lali karo sifat welas asih. Aja lali karo sifat welas asih. Itu terus. Setiap mau ngomong, kelingan welas asih. Ketika berprasangka buruk, kelingan sifat asih. Iya kan? Nah, itulah namanya kesadaran itu karena itu. Yang menyadarkan diri kita, yang meningkatkan tingkat kesadaran kita adalah apa? Ya welas asih itu sendiri. Kuncinya semuanya itu kasih sayang, nggak usah kemana-mana. Iya kan? Kitab itu isinya ya, misalnya satu kitab ini kasih sayang, selesai. Iya. Nggak usah ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini, nggak usah. Jadi kasih sayang ayat 2, kasih sayang ayat 3, kasih sayang 1000, ayat 1000 kasih sayang. Udah itu teringat terus. Itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita. Nggak mungkin orang bu wis lah Tuhan itu maha tahu ya, gilalah itu bejo terus ya mau selamat lengkaran bejo, nah bejo mesti selamat gitu prinsipnya bahwa bejo ya kan, keberuntungan, apes, kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri Pak. Jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya. Oke, poinnya dikasih sayang. Manusia itu proses, ya kan? Kalau Tuhan itu unproses. Jadi manusia itu berproses. Kalau kita nggak mau berproses, ya wis, kan gitu. Manungso winenang di berbawase sokono ing astane Gusti. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Kalau kita nggak mau, tapi kita mau keinginan baik, terus manusianya nggak mau berproses, terus pilih ya aku harus kayak kue kue berproses semua kan gitu. Nek mau Gusti Allah ngomongnya dewi kan gitu. Semua itu alam semesta itu sudah diprogram. Hukum baik itu
hukum imbal balik bolak balik itu sudah terprogram, program alam semesta seperti itu. Hukum cermin, hukum feedback atau imbal balik, manakala kita memberikan istilahnya tabur tuai, kita yang tabur baik ya kita tuainya baik itu lain. Makanya dia bilang tadi satu kitab ini, kitab 1 sampai 1000 isinya welas asih sudah cukup. Nggak perlu ayat ini, bacanya ini ya, ini nggak perlu, tapi terapannya marah bingung kan gitu loh. Makanya dulu saya pernah di video sebelumnya itu kunci utama adalah welas asih. Soalnya saya mengajarkan pertama itu Sang Hyang Wisnu waktu itu di Gunung Lawu yang pertama, gear mungkin menghiji welas asih. Saya pikirkan kok ngono, kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa asih. Kita nggak punya dendam karena kita punya jiwa asih. Kita tidak bisa membenci karena kita jiwa asih. Kita bisa menghormati, menghargai orang lain karena punya rasa asih. Nah, mana kita bersikap arogan, asihnya di mana? Mana kita menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, merendahkan orang, kasihnya di mana? Iya kan, kuncinya menghiji dong mas. Jadi, wah itu setan loh, setan ini ngawak dewi, kan gitu loh. Wah, orang itu kemasukan iblis. Dewi ngarani wong wis masukan iblis san, wis ngawani elek ning wong. Iblis ngarani iblis, kan gitu. Nah, pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih. Padahal iblis ya ning jero anake dhewe. Kan gitu. Nah, Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kitab-kitab apa itu, Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes ini sudah sekarang ini. Dajjal diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Sifat iblis yang mendunia. Makanya apa yang membunuh iblis Nabi Isa masih dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga kalau ini loh mas. Yang membunuh apa? Isang Geni sama Antasina dengan gada inten, kan gitu. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intang kan. Gitu. Nah, makanya pada itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia. Bukan ente wujud itu ini ora. Terus Isa masih turun enggak. Tapi AC itu nah, AC itu yang makanya musuh ini ya kasih tadi. Sifat kasih yang mendunia. Selucu. Gitu loh. Kalau tidak wah wong klebon iblis ngarani, kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani wong. Jadi kita yang keluar sifat iblis sudah metu, iblis ngarani iblis kan ngono lho. Jadi rasanya lah ke iblis iki sosok wah guru-guru iblis ngomong iblis ini awake dhewe nyalahke iblis mesake sing diarani kan ngono. Wah kan setan. Nah, dhewe bagian golongan setan. Kan gitu. Setan itu kan sifat panas ya, pengaruh suhu panas yang mempengaruhi emosional dan nafsu kita. Jadi segala sesuatu sebenarnya terjadi di dalam. Nah gitu, nggak usah kemana-mana. Gitu. Makanya tingkatan kuat dan anti kuat, kalau kita memahami partikel malaikat dan iblis, itu kita sudah bisa benar-benar kesejatian mana yang benar yang sejati, mana yang salah yang sejati. Itu karena partikelnya itu paling lembut di bawahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu namanya Higgs boson. Kalau bahasa metafisikanya Partikel gas. Itu jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya, materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisang Geni atau Yesus atau Isa Al-Masih, ya kan. Kalau Wisang Geni kan tulisannya sang yang menang,
ya kan. Nggih. Kalau ning Nasrani ya putra Allah kan namanya itu podo toh. Terus Antasena titisane Bathara Baruna penguasa laut. Nah satunya itu dengan kalau Isa melawannya itu memurniannya dengan sifat kasih sayang, kedamaian yang mendunia, mercusuar dunia mahan apa zaman kesucian, jadi kesucian itu mendunia. Terus yang itu yang sifatnya non materi, ya. Terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir, nek cara agama, nek cara wayang, torok apa Antasena, titisane sing yang Baruna penguasa laut, air laut, nah itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton, 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus itu jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga harus balance ya, Mas. harus bilin. Ketemuannya adalah kasih. Kan ngono. Ego kelebihan juga larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak. Makanya harus di 50% kan itu Harus diseimbangkan. akhirnya ketemu kebijaksanaan. Nah, antara kasih sayang dan kebijaksanaan bersatu menjadi suatu kedamaian yang sifatnya nol, netral.